Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan membahas tidak ada kejelasan dari dia untukmu atau hubungan ini masih menggantung atau sama sekali nggak ada status, nggak ada kemajuan ya. Dan kita akan cari tahu apa yang dia mau sebenarnya dari kamu. Dan ini adalah general reading yang belum tentu akan cocok untuk semua, bisa setengah resonate, sama sekali nggak resonate, atau full resonate 100% ya. Kamu bisa tahu readingan ini untuk kamu atau bukan dari energi yang akan saya bacakan nanti, jalan cerita, ciri-cirinya, bisa dari energi zodiak, charms angka, sio, dan alfabet, dan juga ada nama-nama weton ya. Oke, kita akan mulai dari cek energi dia ya. Kita akan cek seperti apa energi dia yang tidak memberikan kamu kejelasan. Seperti apa energi dia yang tidak memberikanmu kejelasan? Ada Queen of Heart. Oke, di sini kalau yang saya rasa dia itu orangnya sebenarnya ramah ya. Ramah kepada semua orang sih, friendly ya. Jadinya dia itu kayak mudah disukai sama orang-orang juga. Sebenarnya secara emosional dia cukup dewasa. Artinya dia kalau yang saya lihat di sini cukup tenang orangnya ya. Hanya di sini yang saya rasa memang dia masih banyak ragu ya kalau yang saya lihat dari kartunya. Kalau dibilang apakah dia punya perasaan sama kamu, iya. Dia punya perasaan sama kamu dan perasaannya cukup besar. Kalaupun misalnya dia adalah orang masa lalu, artinya sampai saat ini dia itu belum sepenuhnya move on dari kamu. Kita akan lihat seperti apa lagi energi dia yang tidak memberikanmu suatu kejelasan. Ada kartu Queen of Spades. Oke, di sini kalau yang saya lihat, dia seseorang yang sangat menarik, berkarisma. Beberapa dari kamu mungkin kamu dealing dengan seorang yang cakep ya, ganteng atau cantik. Ya, meskipun ganteng atau cantik itu relatif, mungkin menurut kamu dia itu cakep. Atau misalnya di sini bisa jadi dia memang orangnya mungkin kelihatannya biasa aja, tapi enak dilihat. Nah, itu namanya berkarisma ya. Ya, banyak yang mengagumi dia. Orangnya juga cukup dominan ya. Seperti apa lagi? Energi dia yang tidak memberikanmu suatu kejelasan. Ada kartu Five of Spades. Oke, di sini kalau yang saya rasa dia seorang yang kalau memang saat ini tuh penuh dengan drama itu karena memang dianya yang masih belum tahu keinginan dia ke depannya sama kamu itu seperti apa. Jadi di sini saya melihat kayak konflik batin ya. Secara perasaan dia itu benar-benar suka atau cukup besar perasaan dia kepada kamu. Tapi kalau dibawa ke dalam kehidupan real, saya rasa di sini masih sulit ya. Saya merasa di energi ini potensialnya ada pihak ketiga di antara kalian. Ada Princess of Heart. Jadi kalau yang saya lihat di sini beberapa dari dia ada yang pendiam orangnya, tapi dia selalu merasakan nervous atau grogi atau deg-degan kalau misalnya dia itu ketemu kamu atau bicara sama kamu sebenarnya ya. Mungkin beberapa dari dia ada yang menutupi kenervosannya dia ada juga, ada yang mungkin kamu bisa lihat kalau dia itu dealing sama kamu terkadang dia merasa nervous ya. Saya merasa di sini dia tuh naksir banget sama kamu. Perasaannya dia kepada kamu itu sweet banget ya.
Beberapa dari kamu, dia itu orangnya pemalu, ada yang introvert. Seperti apa lagi energi dia yang tidak memberikan kamu kejelasan? Ada Two of Spades. Oke, di sini ada situasi di antara kalian yang berpisah, terpisah. Artinya bisa jadi kamu sama dia memang sudah berpisah saat ini, mungkin sudah putus atau tidak ada komunikasi, ada yang berjauhan secara jarak ya, artinya terpisahkan oleh jarak dan waktu, bisa LDRan, beda kota, beda pulau, beda negara ya. Seperti apa lagi energi dia, seseorang yang tidak memberikanmu kejelasan? Ada kartu King of Club. Oke. Orangnya cukup keras kepala. Terkadang sikapnya dingin sama kamu, cuek, tidak mudah dipahami ya. Beberapa dari dia ada yang sudah punya anak, saya lihat di sini. Potensialnya ada yang memiliki anak perempuan, bisa kamu, bisa dia. Dan di sini saya sangat jelas melihat ada potensi pihak ketiga di antara kalian ya, entah itu dari sisi kamu atau dari sisi dia. Bottom of the deck-nya ada kartu Prince of Diamond. Di sini menggambarkan energi di mana hubungan ini sangat slow, tapi belum ada yang mau menyerah. Artinya slow, nggak ada kejelasan, bergejolak, naik turun, tapi ya tetap aja jalan gitu, meskipun nggak ada kejelasan. Dia seorang yang saya rasa saat ini fokus dengan pekerjaan dan finansialnya dia. Ada potensi isu finansial ya di sini di antara kalian. Kita akan cari tahu seperti apa hubungan kamu sama dia. Seperti apa hubungan kamu sama dia saat ini? Seperti apa hubungan kamu sama dia saat ini? Ada the snake ya. Iya, di sini jelas banget ada tulisan the other woman. Artinya memang di sini meskipun kamu yang nonton pria, bisa jadi memang juga ada the other man ya. Artinya di sini memang ada pihak lain di sini di antara kalian. Ada yang merasa kalau saat ini seperti sedang bermusuhan, atau mungkin kalian pernah bermusuhan sebelumnya, sehingga dia seperti merasa kamu itu sekarang seperti musuhnya dia, yang mungkin dulu kalian dekat tapi kayak dia sekarang ngerasa kamu seperti musuhnya dia. Mungkin ada sikap kamu yang dingin, sikap kamu yang menusuk, perkataan kamu mungkin sempat menusuk dia, ada juga seperti itu, sehingga kayak di sini ada beberapa dari sikap kamu yang membuat dia merasa kalau kamu itu sekarang musuhnya dia. Ya mungkin nggak semua, beberapa. Seperti apa hubungan kalian saat ini? Ada addiction. Ya di sini artinya hubungan kalian pernah ada codependency issue ya, saling ketergantungan. Sehingga membuat nggak nyaman, yang pada akhirnya membuat kalian saling berjauhan. Misalnya, controlling ya. Perasaan ingin mengontrol itu juga merupakan isu codependency, isu ketergantungan. Ya, contohnya kayak misalnya kalian itu harus saling laporan satu sama lain. Setiap mau makan, setiap mau pergi, setiap mau tidur, setiap mau ke toilet ya, itu juga merupakan isu ya yang bisa membuat hubungan ini lama-lama jenuh, lelah karena saling merasa harus saling ngelapor. Yang sebenarnya itu nggak perlu ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya berkomunikasilah karena kalian memang
pengen berkomunikasi, tapi bukan karena ingin mengontrol dia lagi sama siapa, sedang apa di sana gitu ya. Jangan sampai kamu menjalin suatu hubungan tapi kamunya nggak percaya sama dia, itu sama dengan bohong. Hubungan seperti itu jatuh-jatuhnya nanti bakal toksik. Ya, jadi kepercayaan itu penting. Nggak ada kepercayaan, nggak usah menjalani hubungan sama dia. Ya, karena kalau sudah nggak percaya, itu akan menjadi hubungan yang toksik ke depannya. Ada juga yang pernah merasa obsesi di sini, kamu bisa dia, yang mungkin saking sukanya, jatuh-jatuhnya jadi terobsesi ya. Yang kadang itu juga bisa membuat hubungan kalian menjadi controlling issue, memiliki controlling issue atau memiliki codependency issue. Seperti apa lagi hubungan kalian? Ada talking. Saya merasa beberapa dari kalian di sini ada yang masih berbicara, meskipun sedikit ada yang sedikit komunikasi, atau ada yang sempat berkomunikasi namun hilang lagi ya. Tapi dulunya yang saya lihat di sini kamu sama dia itu kalau ngobrol itu asik, saling menikmati momen berdua, saling cocok seperti itu. Bottom of the deck-nya ada kisses. Saya merasa di sini kamu sama dia itu pernah saling jatuh cinta, pernah saling memberi dan menerima kasih sayang, ya. Tapi banyak isu yang terjadi di antara kalian di sini, sehingga hubungan kalian menjadi toksik atau menjadi nggak jelas saat ini ya. Kita akan lihat dari kartu oracle-nya, apa yang dia rasakan kepadamu saat ini. Apa yang dia rasakan kepadamu saat ini? Apa yang dia rasakan kepadamu saat ini? Ada kartu fear, ya. Ada rasa takut ya dari dia kepada kamu. Banyak ya yang membuat dia takut di sini. Ada yang takut untuk berkomunikasi dengan kamu, sehingga kayak saya melihat di sini dia lebih nyaman menyendiri atau bersembunyi dari kamu. Ada yang takut dimintai kejelasan atau kepastian. Ada yang takut karena mungkin di sini dia pernah melakukan kesalahan sama kamu, membuat kamu kecewa sehingga dia belum siap untuk bertemu kamu. Atau dia ada juga nih yang saya lihat takut perasaan dia kepada kamu semakin dalam karena dia belum bisa bertindak apa-apa sama kamu, tapi dia takut semakin sering kalian berinteraksi semakin dalam perasaan dia, sehingga dia mensabotase dirinya dia, mencabut dirinya dia sendiri dari hubungan ini. Karena dia merasa terlalu deep, terlalu dalam perasaannya pada kamu, itu juga bisa. Seperti apa lagi perasaan dia kepadamu saat ini? Ada romance, ya. Dia masih merasakan ada feeling romantik bersama kamu. Artinya masih ada rasa sayang, masih ada rasa suka ya. Apalagi yang dia rasakan kepadamu? Ada open up. Saya merasa di sini karena gambarnya pintu tertutup tapi tulisannya open up. Saya merasa di sini ada kesulitan dari dia untuk terbuka sama kamu. Jadi kayak banyak banget rahasia ya yang dia sembunyikan. Banyak banget hal-hal yang kamu nggak tahu tentang dia karena dia sangat takut terbuka sama kamu saat ini. Apalagi perasaan dia kepadamu? Communication. Kayak saya lebih melihat di sini ini kayak banyak energi ya yang saya lihat.
Beberapa dari dia memang ada yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Ya, tapi di sini beberapa dari dia ada yang takut berkomunikasi dengan kamu saat ini. Takut terbuka sama kamu saat ini. Seperti itu. Apalagi perasaan dia kepadamu saat ini? Apalagi perasaan dia kepadamu saat ini? Ya kan, codependency ini saya rasa dari tadi bolak-balik kartunya codependent semua ya. Codependency issue ini kelihatannya sepele, tapi hal itu bisa menjadi besar ke depannya. Kalau kalian nggak menyadari, ada hal-hal sepele yang berhubungan dengan ketergantungan, isu ketergantungan, atau ada controlling issue ya. Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya hal itu sangat membuat tidak nyaman. Kamu juga nggak nyaman, dia juga nggak nyaman, dan pada akhirnya kalian sama-sama menarik diri. Seperti itu. Jadi paling enak itu kalau saling mencintai, tapi bisa memberikan kebebasan bagi dia untuk menjadi dirinya dia sendiri, menjalani kehidupannya dia, bukan ala kamu, ya. Disitulah cinta itu berguna ya, artinya karena kamu cinta, kamu membebaskan dia menjadi dirinya dia sendiri, bukan membuat hidupnya dia, dirinya dia sama seperti kamu. Kalau kamu nggak suka dengan gaya hidupnya dia, caranya dia, simple aja, nggak usah sama dia, nggak usah jalan sama dia, daripada akan menjadi isu seperti ini. Seperti apa lagi perasaan dia kepada kamu? Di sini kayak dia merasa mungkin ya, kalau dia setiap dealing sama kamu, mungkin tanpa kamu sadari, dia merasa dikontrol kamu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau lagi chattingan gitu ya, kayak mungkin harus laporan, harus ngabarin, harus ketemu. Setiap hari harus ketemu misalnya, atau seminggu sekali harus ada jatah, harus ini, harus itu. Nah, terkadang kewajiban-kewajiban yang gak penting seperti itu yang akan membuat kalian itu berkonflik. Seperti apa lagi perasaan dia kepadamu? Patient, tapi dia masih memiliki gairah yang besar sama kamu sampai saat ini ya. Jadi artinya rasa dia kepada kamu itu perasaan dia masih kuat, masih dalam, masih punya gairah sama kamu, tapi dia takut sama kamu yang saya lihat di sini. Bottom of the deck-nya ada kartu trust. Kalau saya melihat bottom of the deck-nya ini, saya merasa bahwa di antara kalian itu perlu kepercayaan satu sama lain. Karena kalau nggak ada trust, yang terjadi adalah codependency. Ini nyambung banget kartunya ya. Kita akan lihat dari kartu tarotnya. Di dalam ketidakjelasannya dia, apa yang dia mau dari kamu sebenarnya? Apa yang dia mau dari kamu? Di dalam ketidakjelasannya dia, apa yang dia mau dari kamu? Seven of Wands. Oke, di sini yang saya rasa dia nggak pengen dituntut apa-apa sama kamu. Jadi kalau udah kayak gini ya keluar kartunya, artinya dia seorang yang nggak suka diminta, nggak suka dituntut, tapi dia lebih suka memberi atas kemauan dia sendiri, bukan karena diatur, dikontrol, atau dituntut seperti itu. Jadi saya rasa dia seseorang yang cukup dominan karena dia orangnya nggak bisa dikontrol, nggak suka dituntut. Jadi jadi dia pengen itu dia memberi kamu atau bertindak sesuatu kepada kamu itu atas dasar kemauan dia sendiri. Kalau dia dituntut, dia semakin menjauh. Seperti itu orangnya. Apa yang dia mau dari kamu? Di sini ada kartu Fool. Saya merasa di sini
Ini tergantung ya. Kalau kamu dealing dengan seorang yang masih single, artinya dia masih ingin kebebasan. Dia masih belum mau terikat. Ya, tapi kalau misalnya kamu dealing dengan seseorang yang dimana dia itu adalah pasangan kamu atau dia tuh pernah menjalin hubungan sama kamu, artinya di sini kalau dia menjalin hubungan sama kamu, dia itu pengennya yang tidak tidak terlalu dikontrol, tidak terlalu seperti dirantai, diikat seperti itu. Jadi meskipun dia jalan sama kamu, tapi dia juga masih pengen memiliki kehidupannya dia sendiri, seperti itu ya. Apalagi yang dia mau darimu? Ada kartu Nine of Wands. Oke, di sini yang saya rasa ini situasi dia saat ini terluka atau bisa jadi trauma sama kamu atau hubungan ini. Saya nggak tahu ya. Kalau kamu nggak merasa, nggak apa-apa. Mungkin ini bukan readingan kamu. Tapi kalau misalnya seandainya kamu merasa kamu sempat kayak em, bertutur kata yang mungkin membuat dia merasa terpojok atau mungkin membuat dia merasa bersalah, ya, itu bisa jadi membuat dia trauma untuk menghubungi kamu saat ini. Mungkin kamu nggak ngerasa, mungkin kamu mikirnya kamu marah sama dia, kamu ingin memberikan dia pelajaran, tapi mungkin perkataan kamu atau sikap kamu terlalu kasar atau mungkin terlalu tajam atau mungkin terlalu menusuk bisa jadi. Sehingga yang saya rasa di sini kayak dia masih takut ya. Dia masih takut karena trauma dengan sikap atau perkataan kamu di sini. Jadi dia nggak pengen kalau dia melakukan kesalahan, kamu itu ngasih taunya kayak barbar atau brutal atau mungkin perkataan kamu yang brutal seperti itu. Apalagi yang dia mau darimu? Atau kalau misalnya kalian memiliki suatu hubungan di sini, artinya dia nggak pengen ribut-ribut, dia nggak suka hal-hal kecil dipermasalahkan seperti itu ya. Di sini ada kartu Knight of Wands. Oke, di sini ini energi single yang saya rasa kalau kamu dealing dengan seorang single, atau bisa jadi kalau kamu dealing dengan seorang yang punya pasangan itu juga bisa. Artinya di sini yang dia mau sama kamu masih sekedar having fun. Ini beda cerita lagi ya. Ini mungkin energi lain yang saya lihat. Jadi ambil yang mana sesuai dengan kondisi kamu, karena di semua kartu ini tidak harus ke semua kartu ini sama dengan kondisi kamu atau sama dengan orang yang kamu pikirkan. Mungkin ada 1-2 kartu yang nggak pas. Itu sudah termasuk energi kamu ketarik. Kalau cuma 1-2 kartu yang pas sama kamu, artinya energi kamu sudah ketarik di sini. Di sini ada yang saya lihat juga, ini energi orang yang berbeda saya rasa. Kalau misalnya dia ini masih pengen having fun sama kamu, cuma pengen sekedar pacaran tapi nggak siap untuk komit, nggak siap untuk memberikan suatu kejelasan ya. Apalagi yang dia mau darimu? Page of Coins. Oke. Beberapa dari dia ada yang dimana dia di sini kalau misalnya dia itu datang ke kamu atau menghubungi kamu, itu karena dia butuh suatu bantuan atau suatu support dari kamu. Beberapa dari dia mungkin ada yang berurusan uang atau bisnis sama kamu. Dan di sini yang saya rasa yang dia beri kepada kamu itu masih sesuatu hal yang ringan, sesuatu hal yang kecil, bukan sesuatu hal yang besar seperti komitmen ya, tanggung jawab itu bukan. Jadi kayak dia pengennya yang hubungan casual, santai-santai aja. Dan sekarang ya itu tergantung kamu ya. Kalau misalnya kamu memang nyarinya yang casual juga ya silahkan. Tapi kalau kamu mencari hubungan yang berkomitmen, ada baiknya kamu tidak menunggu atau mengharapkan dia. Apalagi yang dia mau darimu? Two of Wands.
Oke, di sini kalau yang saya rasa dia bingung sih, dia nggak tahu apa juga yang dia mau dari kamu di sini ya. Di sini menggambarkan dia itu kayak masih di persimpangan jalan, entah dia mau ke kiri atau ke kanan, entah apa yang dia mau dari kamu dia juga masih nggak tahu ya. Seperti itu. Jadi em, saya merasa kamu berdealing dengan seorang yang pelin-pelan juga. Ya, dan di sini bottom of the deck-nya ada kartu death ya. Ini banyak hal yang saya lihat. Artinya beberapa dari dia ada yang berusaha untuk mencoba move on dari kamu jika memang hubungan kamu sama dia sudah selesai atau putus ya. Em, atau di sini energi yang kedua, ada hubungan yang putus yang akan bertransformasi setelah ini, akan menjadi hubungan yang lebih baik lagi. Page of Wands, saya merasa di sini akan ada yang memulai komunikasi ya. Dan di sini ada Six of Cups, akan ada rekonsiliasi di antara kalian. Ini rekonsiliasi bagi hubungan yang sudah selesai. Atau dia orang masa lalu kamu. Artinya kalau ini adalah orang masa lalu, orang lama, atau hubungan yang sudah selesai, ada potensi kamu sama dia ke depannya akan rekonsiliasi, akan berkomunikasi kembali ya. Energi zodiak yang terbaca di sini ada energi dari zodiak fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada earth sign Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada water sign Pisces, Cancer, dan Scorpio. Air sign juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Energi zodiak yang terkuat di sini yaitu energi dari zodiak Scorpio sangat kuat di sini ya, tapi fire sign Aries, Leo, Sagittarius juga sangat kuat di sini. Kita akan lihat dari kartu oracle-nya. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Ada keep an open mind. Oke, di sini yang saya rasa kayak kedepannya kamu sama dia itu seperti mencoba untuk saling membuka pikiran kalian atau mencoba untuk melihat situasi kalian dari perspektif yang berbeda. Ya, mungkin ada pikiran yang masih tertutup atau ada cara berpikir yang masih terbatas yang akhirnya membuat cara berpikir kalian akan lebih terbuka ke depannya. Apalagi yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Wow, reconciliation. Kalian mendapatkan kartu rekonsiliasi 2 kali ya. Jadi ada potensi di sini kamu sama dia akan rekonsiliasi ke depannya. Akan berdamai lagi atau balikan bersama lagi ya. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Di sini ada religious factors ya. Artinya hambatan masih ada, yaitu perbedaan. Ya, bisa jadi perbedaan usia, beda keyakinan, beda status, beda prinsip, beda gaya hidup ya, yang menjadi penghalang di antara kalian meskipun kalian bisa rekonsiliasi lagi gitu ya. Bottom of the deck-nya ada kartu worth waiting for, artinya di sini yang saya rasa situasi ini tidak perlu diburu-buru ya. Dan kalau yang saya rasa kamu harus sabar bukan terhadap dia tapi sabar terhadap situasi. Sabar tanpa berharap itu yang saya lihat. Saya nggak rekomen atau saya nggak menyarankan kamu untuk menunggu sesuatu hal yang nggak pasti ya. Karena menunggu sesuatu yang nggak jelas atau nggak pasti, resikonya sangat besar. Yang dimana nanti ujung-ujungnya kalau misalnya resikonya nggak baik, itu besar yang harus kamu tanggung dan bisa membuat kamu stres. Jadi, segala sesuatu yang tidak pasti tidak harus ditunggu. Tetap mencari apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Kalau apa yang kamu inginkan dan kamu butuhkan tidak ada di dia, ya silahkan
berkenalan dengan orang baru kalau kamu masih single. Ya. Kita akan lihat dari kartu oracle-nya, apa saran alam semesta untuk kamu ya. Apa saran alam semesta untuk kamu dalam menghadapi dia yang gak jelas? Apa saran dari alam semesta untuk kamu dalam menghadapi dia yang gak jelas sama kamu? Apa saran dari alam semesta untuk kamu dalam menghadapi dia yang gak jelas sama kamu? Ada communicate clearly, ya artinya di sini kalau kamu punya kesempatan untuk berkomunikasi lagi dengan dia, atau misalnya dia pas kembali sama kamu, mungkin kamu bisa menanyakan ya, tujuan dia sebenarnya apa kembali sama kamu ya. Kalau tujuannya hanya untuk pacaran, itu kembali lagi sama kamu. Kamu maunya cuma pacaran atau komitmen. Kalau kamu pengennya komitmen, kamu bicara aja sama dia. Nggak apa-apa, kamu bilang memang kamu pengennya hubungan yang komit. Kamu nggak pengen lagi hubungan yang casual, santai, nggak ada kejelasan. Seperti itu. Nggak apa-apa, jadi kamu bisa mengkomunikasikan dengan jelas kepada dia apa mau kamu juga yang sebenarnya. Dan itu juga bisa membuat dia menjadi jelas juga apa yang harus dia lakukan sama kamu. Seperti itu. Ada kartu no. Oke, jadi yang saya rasa di sini dari alam semesta, no, tidak ya. Artinya barangkali dia bukan yang terbaik untuk kamu, bisa juga. Ya, atau mungkin saat ini adalah saat yang dimana situasi kondisi belum mendukung kamu. Ya, kalau saya lebih melihat di sini artinya kamu belum berdealing atau kamu belum menemukan seseorang yang terbaik untuk kamu. Apalagi saran dari alam semesta untuk kamu? Unlikely. Ya, jadi kalau yang saya rasa di sini udah ada no, unlikely pula. Ya, artinya di sini kayak alam semesta menyuruh kamu untuk move on. Ya, tapi kamu ambil dari situasi kamu ya. Kalau memang dia nggak memberikan kamu kejelasan dan apa yang dia mau dari kamu di sini tidak ada sedikit pun suatu komitmen atau suatu tujuan yang jelas. Artinya sudah pasti hasilnya ke depannya tidak akan menjadi hasil yang kamu inginkan. Ya, jadi yang saya rasa di sini let go. Bottom of the deck-nya ada let go, ya. Alam semesta meminta kamu untuk melepaskan dia. Bisa jadi setelah kamu melepaskan dia, akan ada seseorang yang jauh lebih baik datang kepada kamu. Oke, sekarang saya akan ambil charm Sio. Siapa tahu ada Sio kamu dan dia di sini. Ada Sio babi. Ada Sio kambing. Ada Sio kerbau. Ada Sio macan. Ada Sio anjing. Sio kelinci. Sio kuda. Sio ayam. Sio ular. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal spesial, tanggal ketemu, tanggal jadian, atau mungkin tanggal putus ya. Bisa nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan. Ada angka 8.
ada angka 5. 11, 13, ada angka 9, ada angka 4, 3, ada angka 7, ada angka 14. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf D, V, ada huruf P, ada huruf K, ada huruf J, ada huruf N, ada huruf C, ada huruf B, ada huruf O. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan. Siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan spesial kalian ya. Ada bulan Mei, Oktober, Juni, ada bulan Maret, November, September, Juli, Desember, Februari. Oke, sekarang saya akan ambil nama-nama weton. Siapa tahu ada weton kamu atau weton dia di sini. Ada Senin Wage, Senin Kliwon, Sabtu Legi atau Sabtu Umanis, Jumat Wage, Kamis Pahing, Kamis Kliwon, Jumat Legi atau Jumat Umanis, Rabu Pon, Minggu Legi atau Minggu Umanis, ada Kamis Pon. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silakan di pause dulu videonya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang.
Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton. Iya atau tidak? Oke, kalau kita lihat dari gerakannya kiri kanan ya, artinya jawabannya adalah tidak. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah tidak. Oke, sekian dulu untuk genre ini mengenai tidak ada kejelasan apa yang dia mau darimu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.